Hello everyone, welcome back to my billionaire journey. Ini aku lagi nge-gym, terus aku baru beli Stanley baru, terus aku member gym di tempat yang baru. Aku gak banyak pencapaian untuk minggu ini. Kayak aku cuman menghabiskan waktu nge-gym, kerja, terus abis itu aku nyari-nyari kursi, nyari-nyari meja buat biar lebih gampang kalau misalnya kerja online. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir total habis buat beli meja sama kursi sekitar 10 juta, jadi nggak jadi beli. Well, aku nggak ngerti ya, aku ngerasa kayak minggu ini sama minggu selanjutnya itu kayak minggu kelima kayak nggak banyak pencapaian yang aku bisa banggakan di YouTubeku. Aku hanya menjalani hari-hari seperti biasa, kerja 6 jam, habis itu brainstorming bisnis, habis itu nge-gym, kayak otakku penuh banget. Dan lagi di fase transisi hidup yang dimana aku harus ngurutin nge-gym, jaga makan, terus maintaining tidur yang sangat amburadul itu, habis itu kerja juga, habis itu mikirin bisnis juga. Kayak rasanya lagi nggak ada result nyata dari semua yang aku lakukan ini. Terus ini aku lagi ngeliat MacBook. Jujur aku lagi pengen banget beli laptop buat menunjang konten dan pekerjaan lah gitu. Terus habis itu aku mampir ke toko emas. Ini lagi nyari cincin buat bayi gitu, karena aku akan menjadi seorang tante ya. Karena I am the rich auntie, aku membelikan dia emas ya. Jadi lumayan terkuras tabunganku minggu ini karena aku jajan, aku belanja banyak banget di mall. Terus aku minggunya aku ke CFD bareng temen aku. Habis itu setelah dari CFD aku lanjut massage karena aku belum tidur dari semalam. Jadi aku punya waktu 90 menit untuk tidur di spa. Dan ya akhirnya aku tidur di spa 90 menit. Terus aku mandi air panas juga di spa. Jujur enak banget. Setelah mandi aku lanjut minum air jahe dan kerja ya say. Aku itu gak ada hari libur say. Jadi Sabtu Minggu pun aku kerja nonstop ya say. Nah di minggu kelima ini gak tahu kenapa ada acara pakai sound horeg kenceng banget. Dan aku tuh gak suka yang namanya keramaian jujur. Niatnya minggu kelima itu aku bakalan full live streaming jualan. Cuman karena ada sound horeg itu agak terganggu, akhirnya aku gak bisa live jualan. Terus aku gak tahu ini aku masukin footage waktu aku dikasih makanan sisa dari bos aku waktu aku kerja jadi SPG dulunya. Dan aku dikasih jajanan basi. Jujur sedih banget waktu itu, cuman ya mau gimana. Aku membutuhkan pekerjaan SPG ini supaya aku gak makan uang dari bisnis aku, supaya uang dari bisnis aku itu bisa fokus ke bisnis lagi. Kerja 12 jam, kehujanan, kepanasan, terus gongnya aku dituduh nyolong tumbler guys. Gak tahu kenapa lingkungan di sana tuh toxic banget, kayak banyak banget ibu-ibu, dan kalau misalnya bapak-bapak, banyak banget bapak-bapak yang genit. Aku bahkan pernah mengalami pelecehan seksual di sana, walaupun pelecehan seksualnya itu nggak yang ekstrim gitu, tapi kayak tetap aja aku udah lapor ke pihak manajemennya dan ya udah gitu nggak diurusin. Ya udahlah ya, sekarang aku udah punya pekerjaan baru, terus aku kerja dari rumah, aku nggak perlu keluar, terus gaji kerjaannya tuh $, terus aku bisa fokus ngembangin bisnisku. Jadi ada banyak banget hal yang mungkin waktu itu tidak selaras dengan aku lagi, dan akhirnya aku dipaksa oleh semesta untuk keluar dari pekerjaan itu, walaupun memang caranya sangat menyakitkan ya gitu. Tapi akhirnya aku sekarang punya kerjaan remote, gaji $, dan jauh lebih besar gajinya daripada gaji aku SPG. Dulu SPG itu kerja 12 jam, gaji 150.000 sampai 200.000. Sekarang aku bisa dapat 1,5 juta per hari, kayak ya udahlah gitu. Oke, jadi segitu aja ceritaku. Semoga ceritaku itu bisa menginspirasi pejuang rupiah atau pejuang sukses di luar sana, Gen Z. Semoga kita punya resilience yang bagus, kita punya etos kerja yang bagus, dan semoga kita bisa sukses suatu saat nanti versi yang kita mau. Bye.